Film ini akan mengisahkan seorang gadis desa putus sekolah bernama Eva pergi merantau ke kota untuk menjadi pembantu. Di sanalah hobi atau bakat terpendam Eva perlahan mulai dieksplorasi dan mendapatkan pengalaman yang tak terlupakan semasa hidupnya. Bagaimana kisah Eva, pembantu cantik kesukaan kita semua? Yuk ambil posisi nyaman, siapkan cemilan, rebahkan badan dan fokuskan pikiran karena film akan segera dimulai. Film dimulai dengan sosok gadis muda nan cantik bernama Eva. Tak seperti gadis cantik pada umumnya yang memiliki kehidupan glamor nan serba ada. Eva yang berasal dari kampung harus merantau ke kota menjadi pembantu di rumah seorang model terkenal demi mencari pundi-pundi rupiah. Perantauan ini ia lakukan karena keluarganya di kampung terlilit hutang yang sangat banyak, sehingga gadis cantik ini juga harus putus sekolah. Hari itu adalah hari pertama Eva bekerja. Ia yang masih polos dan tak berpengalaman mencoba membersihkan rumah semampunya. Kala ia ingin membersihkan halaman, sesuatu hal yang membuatnya takut, yaitu ia melihat para pembantu tetangga dimarahi oleh majikannya. Ikaw po sa kamanggaling bumalik ka. Gawa ko sa'yo. Ano ba ako tatapos? Seleksyon, pasok! Setelahnya terlihat pembantu lain persis di depan rumah majikan Eva. Pria itu bernama Lauro dan sedari tadi ia bekerja sambil melirik Eva dengan senyumannya. Sayangnya karena genit terhadap pembantu tetangga, aksi itu pun dipergoki oleh majikan Lauro yang langsung memarahinya. Anong ginawa mo? Napuyat ka sa kababate? Sumagot ka! Tanga ka o talagang inutil? Kita beralih kepada majikan Eva yang bernama Victoria. Victoria sedang bersiap-siap melakukan pemotretan bersama rekannya yang bernama Charlene dan Andrew. Victoria bukanlah model biasa, ia adalah model enak-enak di mana ia harus melakukan aksi gali-menggali dalam prosesi fotonya. Ketika prosesi foto terjadi, Victoria kebelet pipis karena tak kuat menahan gesekan dari Andrew. Ia pun pergi ke toilet, namun Andrew yang sudah berada di ujung mengikuti Victoria untuk memuntahkan benihnya di sana. Merasa Victoria terlalu lama di toilet, membuat kru foto menghampirinya dan memintanya lekas kembali. Tapi sayang ketika prosesi foto itu dilanjut, langit tiba-tiba mendung, serta Victoria dan Andrew harus menunda adu geseknya. Demi menyelesaikan rasa yang belum tuntas, Victoria mengajak Andrew ke rumahnya. Sesampainya di sana, Eva menyambut kedatangan majikannya dan menawarkan makan malam pada mereka. Tapi tawaran Eva ditolak oleh mereka karena keduanya langsung terburu-buru ke lantai 2 atau ke kamar Victoria. Aksi anak-anak itu pun terdengar sampai ke lantai bawah yang membuat Eva penasaran lalu menguping. Gadis yang awalnya kita kira lugu dan polos itu ternyata menjadi sangat bersemangat hingga lahan originalnya basah. Di pagi harinya, Andrew ke lantai bawah dan disambut oleh Eva yang menawarkan sarapan. Andrew menolak tawaran itu karena ia masih kenyang dan ingin langsung pulang saja. Eva mengantarkan Andrew keluar dan di saat itu Andrew bertanya, mengapa gadis muda dan secantik Eva memutuskan untuk putus sekolah serta menjadi pembantu? Eva menjelaskan ia menjadi pembantu karena keluarganya terlilit hutang hingga tak mampu lagi membiayainya sekolah. Untuk itu ia harus merantau mencari rezeki, serta rezekinya itu ia kirimkan pada keluarga sekaligus membantu adiknya yang masih sekolah. Mendengar kisah pilu dari Eva, Andrew menyemangatinya dan langsung pulang. Tama, Andrew. Salamat, Eva. Di ako nagugulat sa nangyari sa'yo. Sepulangnya Andrew, Victoria memanggil Eva untuk ke kamarnya. Entah untuk apa Eva berada di kamar majikannya. Namun ia sangat terkejut ketika melihat Victoria tanpa busana sedang membersihkan diri. Malam hari tiba. Kegiatan para pembantu yang kini agak senggang membuat Lauro mendatangi Eva dan memulai aksi modusnya. Mereka berdua berkenalan. Lalu Lauro memberitahu jika suara merdu enak-enak Victoria membuat Lauro sangat bersemangat untuk senam bersama Johnny-nya. Lakas yung boses nun. Sa gabi nga, nag-enjoy nga ako parang ko yung ungol at sigaw niya. Gosip mereka harus terhenti karena majikan Lauro memanggilnya. Di pagi hari sebelum berangkat bekerja, Victoria berpesan kepada Eva untuk merapihkan kamarnya. Setelahnya, lewatlah tukang sayur di mana Eva berbelanja sayur lengkap dengan terong dan sambil bergibah dengan para pembantu. Lalu ia masuk ke rumah dan pergi ke kamar Victoria untuk merapihkannya. Ketika sedang merapihkan, ia melihat bungkus plastik untuk helm si Johnny. Tak hanya itu, ia juga melihat bungkusan lainnya yang masih utuh. Ia pun mengambil bungkusan itu dan menyimpannya. Di tengah malam ketika Eva sedang tidur, ia terbangun karena Lauro memanggilnya. Eva pun mempersilahkan untuk mereka berduaan sebab Victoria sedang tak pulang malam itu. Mereka memandangi langit. Malam itu membuat mereka berdua jatuh cinta. Hingga situasi serta kondisi yang mendukung akhirnya membuat Lauro berhasil menjajah kedua Eva yang belum pernah dijajah oleh siapapun.
Eva yang masih malu-malu seketika berubah pikiran setelah goanya dijajah dengan marah-marah kepada Lauro karena telah menjajah goanya yang ia jaga selama ini. Ia kembali ke kamar dan senyum-senyum sendiri setelah kejadian tadi. Ia pun kembali terbayang kejadian tadi yang membuatnya mengambil sayur terong di dapur, memakaikan si terong helm pelindung untuk Johnny dan membuat terong itu menjadi penjajah kedua di goa miliknya. Keesokan paginya tak habis pikir setelah dibumbui dengan bumbu dari alam alias dari goa Eva, ia menggoreng terong itu untuk hidangan sarapan. Victoria memanggil Eva untuk datang ke kamarnya dan membuatkannya sarapan. Lagi-lagi tanpa malu-malu, Eva melihat jelas kalau majikannya itu sedang adu apem dengan rekannya, Charlena. Siang harinya, Lauro menemui Eva serta memohon maaf yang sebesar-besarnya atas kelancangannya semalam. Jelas saja Eva yang malu-malu tapi mau meminta Lauro untuk datang lagi nanti malam sebab sekarang Victoria sedang ada di rumah. Singkat cerita, di malam harinya Lauro dan Eva bertemu. Mereka saling beradu kasih mesra, berbagi kenyamanan sambil bersembunyi karena takut ketahuan oleh tetangga. Ano? Tayo na? Ano? Ang bilis naman. Check si ma'am. Esok paginya ketika Eva sedang melayani Victoria sarapan, bosnya itu terus memandangi Eva yang bisa saja bahwa Eva akan jadi partner adu apemnya nanti. Victoria lalu berpesan kalau malam nanti Eva tak perlu menunggunya pulang dan menyiapkannya makan malam, karena nanti malam ia tak pulang ke rumah. Tentu saja mendapati situasi dan kondisi yang amat mendukung, Eva memanggil Lauro dan mereka berpacaran mesra tanpa takut ketahuan oleh Victoria. Aksi mesra itu pun jelas berakhir dengan keduanya yang saling enak-enak. Papayag ka? Oo. Eva terbangun di pagi hari. Ia membersihkan kamar Victoria dan melihat kasur yang penuh dengan kisah mantap majikannya. Seketika membuat lahan Eva menjadi basah. Ia pun membayangkan beradu apem dengan Victoria lalu mandi di sana. Tetapi di sisi lain terlihat kalau Victoria baru saja sampai ke rumah dan memergoki aksi pembantunya. Victoria sama sekali tak marah dan malah memberikan pakaian alias baju dinas yang harus digunakan Eva saat itu juga. Kini baik itu keinginan Victoria ataupun keinginan Eva barusan sudah terlaksana dengan keduanya yang saling beradu apem lembut. Merasa kalau goanya tak bisa dijajah hanya menggunakan apem, Eva datang dengan wajah penuh tekad menghampiri Lauro untuk meminta Johnny-nya berpetualang di goa miliknya nanti malam. Di malamnya Lauro datang mengendap-endap dan menyampaikan ketakutannya jika ia takut ketahuan sebab Victoria masih ada di rumah ini. Namun gadis polos dan lugu yang kini tak polos dan tak lugu lagi itu merasa bodoh amatan. Ia menjadi sangat beradrenalin tinggi, menyatakan kalau ia sangat cinta pada Lauro serta memintanya berpetualang dengan Johnny-nya saat itu juga. Eva yang beradrenalin tinggi tentu mengeluarkan suara merdu pengenstuyan dan membuat Victoria menguping di depan ruangan. Ya, Victoria sama sekali tak marah dan mempersilahkan Eva menikmati masa mudanya. Paginya saat menyiapkan sarapan, Victoria memanggil Eva untuk ke kamar. Tanpa basa-basi lagi, Victoria langsung mengajak Eva kembali untuk berduel apem dan saat itu Victoria meminta Lauro untuk datang nanti malam. Di malamnya Eva mengajak Lauro ke rumah dan tentu Victoria sudah menunggu di sana. Pertarungan itu pun dimulai dengan Eva dan Victoria yang beradu apem lengkap dengan keduanya yang sangat beradrenalin. Lalu setelahnya Lauro dipersilakan untuk mencicipi hidangan apem lembut dari keduanya yang sudah disediakan. Tapi Lauro yang awalnya cengar-cengir, cengengesan, kesenangan meminta maaf jika ia tak bisa. Ia sangat mencintai Eva dan menolak rezeki nomplok itu. Ia tak ingin mencicipi apem lain selain apem Eva. Aksi itu seketika terhenti karena Victoria kecewa. Bagaimana mungkin ada lelaki yang bisa menolak dua apem gurih yang sudah disuguhkan. Lauro yang bergegas pulang dihampiri oleh Eva. Di sana Eva menangis dan meminta maaf atas kejadian tadi. Ia juga menyatakan kalau cintanya tak akan kalah dengan cinta Lauro. Ia mencintai Lauro dari lubuk hatinya yang paling dalam. Alam mong nakakatawa? Setelah kejadian itu, Victoria memahami kalau pembantunya sangat mencintai Lauro. Ia juga sadar kalau keinginan atau bayangan seseorang untuk enak-enak itu berbeda-beda. Ia merestui hubungan Eva dan mempersilahkan Eva bersama Lauro untuk enak-enak di rumahnya tanpa sembunyi-sembunyi lagi. Akhir bahagia dari seorang gadis desa cantik yang merantau ke kota dan mendapatkan majikan baik hati. Mendapati majikan dengan hobi enak-enak tentu sejalan dengan Eva yang juga memiliki hobi tersebut. Sehingga untuk di film Filipina kali ini tak ada satu nyawa pun atau pertumpahan darah yang terjadi.